Halo, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Christopher Atmaja Suburian dari Prodi Sarjana Teknik Elektro Institut Teknologi Del dengan NIM 14S20021. Nah, di sini kita akan membahas tentang Constraint Satisfaction Problems atau CSP. Yang mana ini adalah mata kuliah dari eh, kecerdasan buatan. Nah, apa itu? Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu constraint satisfaction problems? Nah, sini kita bisa lihat pengertiannya, di mana constraint satisfaction problems adalah jenis masalah di bidang kecerdasan buatan yang melibatkan penyelesaian serangkaian batasan atau keterikatan yang harus dipenuhi. Di mana kita bisa lihat ada tujuannya, yaitu tujuan dari constraint satisfaction problem sendiri adalah menentukan nilai yang tepat dari setiap variabel sehingga semua batasan terpenuhi. Sebuah solusi yang memenuhi semua batasan disebut sebagai solusi yang konsisten. Nah, di sini kita bisa lihat tiga komponen utama dari CSP. Yang pertama, variabel. Dapat kita lihat, variabel mempresentasikan objek yang harus ditentukan nilainya. Kemudian ada domain, himpunan nilai yang mungkin untuk variabel tersebut. Nah, domain ini adalah komponen yang harus dimiliki setiap variabel. Lalu ketiga ada batasan. Nah, batasan ini adalah aturan atau keterikatan yang harus dipenuhi oleh variabel untuk memenuhi masalah. Selanjutnya kita dapat melihat contoh dari masalah CSP, yaitu yang dimana masalah n queen. Tujuannya adalah menempatkan n ratu di papan catur n kali n sehingga tidak ada ratu yang saling menyerang. Pada masalah ini, variabel adalah posisi ratu, domain adalah sel di papan catur yang tersedia, dan batasan adalah bahwa tidak ada dua ratu yang dapat berada di baris, kolom, atau diagonal yang sama. Solusi untuk masalah ini adalah penempatan ratu di setiap sel yang memenuhi sebuah batasan. Lalu kita lihat berbagai teknik untuk menyelesaikan masalah CSP ini, yaitu termasuk metode trial and error seperti backtracking dan forward checking. Ada juga teknik pemecahan masalah CSP berbasis propagasi batasan seperti constraint propagation dan arc consistency. CSP memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang, termasuk nih optimasi jadwal, jaringan sosial, logistik, dan pemecahan masalah dalam perencanaan produksi. CSP juga digunakan dalam bahasa pemrograman terstruktur seperti Prolog dan dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma genetika, jaringan saraf, dan algoritma heuristik lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh dari masalah constraint satisfaction problems atau CSP, yaitu ternyata kita bisa lihat Sudoku. Nah, kita tahu permainan Sudoku yang bisa kita temui di smartphone atau game-game online lainnya pada Google. Ini adalah masalah CSP yang melibatkan pengisian angka pada sebuah grid 9x9, yang dimana setiap kolom, baris, dan subgrid 3x3 harus berisi angka 1-9 tanpa ada pengulangan angka dalam baris, kolom, atau subgrid yang sama. Kemudian map coloring. Nah, ini adalah masalah CSP di mana kita harus memberikan warna yang berbeda pada setiap wilayah pada sebuah peta. Sedemikian rupa sehingga wilayah yang saling bersebelahan memiliki warna yang berbeda. Jadi di map coloring ini kita bisa paham. Nah, di daerah ini itu apa, di daerah itu tuh apa, seperti itu. Kemudian ada traveling salesman problem atau TSP. Nah, ini adalah masalah optimasi CSP di mana seorang penjual harus mengunjungi beberapa kota dengan jarak yang berbeda dan kembali ke kota awal dalam perjalanan dengan jarak terpendek yang mungkin. Masalah ini melibatkan penentuan urutan kota yang dikunjungi dan jarak antara setiap pasangan kota. Kemudian ada job scheduling. Nah, ini adalah masalah CSP yang melibatkan penjadwalan tugas pada beberapa mesin yang tersedia dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan batasan ketergantungan antara tugas-tugas tertentu. Lalu yang terakhir, ada V-cycle routing problem atau VRP.
Ini adalah masalah optimasi CSP, di mana sekelompok kendaraan harus mengunjungi beberapa lokasi yang berbeda dalam rute terpendek yang mungkin dengan mempertimbangkan batasan kapasitas dan waktu pengiriman. Mungkin itu saja eh, pemahaman singkat dari saya tentang constraint satisfaction problems. Saya ucapkan terima kasih.